kali. Ayah Azhar berapa? 2 kali. Good. Pak Ahmad 1983. Berapa kali, Pak? Rasulullah SAW tidur. 2 kali. 2 kali. Iya, 2 Pak kali. Pak Ahmad 2 kalinya itu kapan? Malam, sore, siang? Siang mau Ibu lohor. Ibu Nur Aini Iya. dari Unjani, Ibu Nur Iya. Aini. Oh, dari 2 kali Cimahi ya, Pak sama. Ustadz. Sama 2 dengan Ibu kali. Rini Haryati juga dari Cimahi itu. Ibu Nur Iya. Aini nih Rasulullah tidur berapa kali, Bu? 2 kali Pak Ustadz. 2 kali. Ya. Yang pertama waktu? Sebelum lohor. Yang pertama waktu, coba Ibu Nur Aini dulu yang saya tanya. Ibu Nur Aini, yang pertama waktu? Sebelum lohor. Sebelum lohor. Duhur. Yang kedua? Iya. Malam ya. Malam. Iya. Ya, terima kasih. Tapi Bapak Ibu jawabannya belum tepat. Yang benar itu 3. Oh, tidak. Ya. Kapan Rasulullah SAW tidur? 1. Ya, kalau dihitungnya kita siang misalkan ya. Iya. Itu memang betul sebelum zuhur. Disebutnya tidur Qailullah. Ya. Sebelum tidur itu jam berapa, Pak Ayah Azhar? Jam 9, jam 10. Setelah waktu duha. Qailullah itu jadi dari kata kolil, artinya itu sebentar. Kalau 2 jam lama sebentar. Lama tuh. Maunya tidurnya dari jam 10. Jadi sebelum duhur kita jam 12 lewat 2. Ya, duhur itu berarti 12, Bapak Ibu diperbolehkan tidur itu jam setengah 12 lah, atau misalkan jam 11 misalkan. Tapi tidurnya sebentar, namanya kolil. Qailullah itu kolil, sedikit. Jangan 1 jam atau lama teh. Udah bablasan. 15 menit, hitungan menit. Ya. Jadi mau tidur qailullah dari jam 9 gitu. Nah, nggak bisa tidur dari jam 9. Yang kedua, Rasulullah tidurnya di waktu malam. Setelah salat Isya. Sebenarnya kita jam 9 itu kenapa itu makanya suka langsung tidur nih jam 9, maksimal jam 9.30 tuh harus tidur. Nah, kemudian Rasulullah bangun di pertengahan malam antara jam 1 dan jam 2, kemudian Rasulullah salat tahajud, masuk adzan awal, Rasulullah pun tidur kembali untuk masuk ke waktu subuh. Yang Rasulullah itu punya 2 muadzin, yang satu namanya Bilal, yang 2 namanya Ibnu Ummi Maktum. Pada saat Bilal pertama kali adzan, yang pertama itu kan Bilal yang adzan, maka Rasulullah pun kemudian beliau tidur sebentar. Adzan Ibnu Ummi Maktum itu beliau bangun, dan cara tidurnya Rasulullah itu tidak tidur terlentang seperti bebas dan yang lainnya, tidak. Tapi Rasulullah itu ada tekniknya di mana kedua telapak tangannya dirapatkan dan miring tidurnya. Nah, itu kan ada penjelasan khusus, apalagi para ahli kesehatan itu bagaimana ternyata tidur Rasulullah itu sehat, ya. Tidur Rasulullah itu sehat. Jangan sampai kita melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena apa? Hanya karena ada penelitian sehat. Jadi kita itu umatnya dokter atau umatnya Rasulullah. Kenapa Bapak Ibu tahajud? Enggak, aku capek tahajud. Pada saat penelitian datang, ternyata tahajud menyehatkan. Tahajud membuat diri kita menjadi segar, bugar. Yuk tahajud karena menyehatkan. Langsung dia tahajud. Pak, kenapa tahajud? Bu, kenapa tahajud? Iya, tahajud menyehatkan. Ibu bapak tahajudnya karena Rasulullah atau karena dokter? Bukan saya menghina dokternya, tapi terkadang orang motivasinya itu karena sehat. Sekarang kita alihkan. Sunnah Nabi itu memang menyehatkan, tapi motivasinya adalah kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai menunggu dulu gitu, menunggu dulu ada penelitian baru kita sholat. Tidak, yuk sebagai umat Nabi kita langsung saja melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti ada manajemen waktu. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya bagaimana manajemen waktu, dan ini nanti ada trainingnya. Ada trainingnya manajemen waktu, dan insya Allah trainingnya kita akan bagikan ke customer ataupun ke
apa namanya sahabat-sahabat Bapak Ibu setia di Huda Muslim. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kalau kita berbicara tentang tahsin. Tahsin, saya buka slide dulu ya Bapak Ibu sebentar. Nah, sebelum ke slide nih, slide-nya sudah di ini ya, sudah saya siapkan. Bapak Ibu, saya mau tanya. Makharijul huruf apa artinya? Oke, saya tanya ke Bu Rini dulu deh, Bu Rini. Ya, mana Bu Rini ada gini? Oh, Tempat udah. keluarnya suara. Ibu Umi Vera. Tempat Oke. keluarnya suara. Oke, Ibu Umi Vera. Makharijul huruf itu artinya adalah tempat keluar Suara. suara. Ada berapa Ibu yang utamanya? Ada 5. 1, Kalau jauh. 2, Alisan. 3. Bibir apa ya? Safatain ya? Oke. Bibir. Bibir. Al-khalqi. 4, Al-khaliq. Al-khalqi. 4, 5. Al-khasium. Oke, baik. Ibu, kalau teknik mengeluarkan suara itu umumnya dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Suara Ibu tuh dari dalam keluar atau dari luar ke dalam suara Ibu tuh? Dari dalam keluar. dalam keluar. Dari dalam keluar. Keluaran. Sekarang kita langsung lihat tekstur yang bagian paling dalam. Ternyata tekstur bagian paling dalam di tubuh kita kalau dalam bagian makharijul huruf itu adalah tenggorokan. Maka tenggorokan ini bahasa Arabnya al-halqu. Tenggorokan itu al-halqu. Pakai ha. Kalau Ibu pakai kho itu artinya penciptaan. Ada al-kholku, ada al-halku tuh. Beda titik aja itu pengaruhnya luar biasa itu. Kalau al-halku tenggorokan. Kalau al-kholku artinya apa? Penciptaan. Orang yang menciptakan namanya kholik. Nah, kholik itu Allah. Yang diciptakan itu adalah makhluk tuh. Dari kho. Dari kho itu. Ya, bukan kalau tenggorokan ha al-halku tuh tenggorokan dulu, kemudian naik ke depan, naik ke atas sedikit, naik ke depan. Apa yang ada di depan tenggorokan itu adalah apa? Lidah, bahasa Arabnya lisan. Iya, lidah bahasa Arabnya lisan. Lisan itu bahasa Arab Ibu. Ya. Ternyata kan sebenarnya bahasa Indonesia itu banyak menyerap bahasa Arab. Musyawarah itu bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Musyawarah itu bahasa Arab. Salam itu bahasa Arab. Banyaklah bahasa Indonesia kata-katanya ataupun kalimat-kalimatnya serapan dari bahasa Arab. Nah, lisan itu sama artinya lidah. Nah, nanti lidah ini banyak pembagian-pembagiannya. Oke, ini yang utama dulu. Kemudian maju ke depan. Dari lisan, dari lidah itu ada yang disebut dengan 2 bibir. Namanya syafatan. Asyafatan. Ya. Saya dengan alif bukan dengan dia. Ada asyafatain, ada syafatain. Kalau saya dengan alif, syafatan. Dua-dua bisa sebenarnya, dua-duanya itu boleh ya. Nanti itu kajiannya di ilmu nahwu shorof. Kemudian 2 bibir ini ya terbuka, maka disebutnya adalah al-jauf. Al-jauf itu adalah rongga mulut. Al-jauf itu rongga mulut. Oke, kemudian ada rongga hidung namanya khayshum. Oke. Ada rongga mulut namanya jauf, ada rongga hidung namanya khayshum. Huruf yang keluar dari tenggorokan dibagi 3 Bapak Ibu. 1 tenggorokan bagian bawah, 2 hurufnya a h. Oke, a h. Kemudian yang tengah itu hurufnya 2 lagi, a h, a h, a h, ain dan h, ain dan h. Oke, kemudian naik ke atas sedikit. Dia perbatasan antara lidah yang bagian dalam.
ya. Perbatasan tenggorokan dan lidah di sini agak naik. Hurufnya 2 lagi. Apa itu? Kho dan gho. Kho dan gho. Kenapa kho itu bergetar? Karena kho itu sebenarnya ada di perbatasan. Kalau di perbatasan sering terjadi konflik, getaran-getaran dikit gitu. Makanya huruf juga selalu ada getaran-getaran dikit. Kho, gho, kho. Kalau go dia agak sedikit ke bawah, dekat dengan huruf ain, makanya lebih lembut. Gho, gho. Kemudian naik ke atas, kho. Tuh agak sedikit bergetar ya, maklumlah filosofinya kalau dekat perbatasan itu selalu ada gesekan-gesekan sedikit. Nah makanya nanti ada kaidah pengucapan huruf itu tidak boleh berlebihan. Berlebihan itu bahasa Arabnya israf. Berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai, tidak suka kepada orang yang terlalu berlebihan. Ibu bapak kalau nanti bilang kho, kalau nanti mengucapkan kho itu nggak boleh berlebihan, nggak boleh lebay. Ibu nggak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Ya. Nggak boleh khotama, nggak boleh gitu. Biasa meninipikan kamu cerat, nggak boleh ya. Jangan kho ada yang langsung keluar gitu ya, nggak boleh. Itu namanya adalah berlebihan. Oke. Baik, itu namanya berlebihan ya. Oke, kemudian masuk ke lidah. Oke, dari lidah ada berapa hurufnya, Bu? Pangkal lidah. Pangkal lidah itu ada ko dan ka. Ada ko dan ka. Kemudian ke samping, bagian samping ada huruf bo. Kemudian bagian tengah hurufnya ada berapa? Tengah hurufnya ada 3. Ada 3. Saya bukan 3. 1. Apa tuh? Biar lebih mudah dihafalnya gini, Bu. Ya saja. Ada berapa hurufnya? 1 atau 3? Ya, 1. Ya saja. Iya saja. Kenapa? 3. Oh iya, iya. Ya saja. Tapi 3 sebenarnya. Ada ya, ada sya, ada ja. Gitu maksudnya ya. Ya saja. Lebih mudah untuk dihafalkan. Ya saja. Ya saja. Nah, kemudian lidah. Lidah itu ujung lidah. Ujung lidah tuh nempel langit-langit. Ya. Nanti langit-langit itu ada bagian-bagiannya lagi. Ada ronala disingkat menjadi ronal. Ada datato disingkat menjadi ditato. Ada dzadzadzo disingkat menjadi dititik. Ya, gitu. Kemudian ada iya betul kan? Ronal ditato pakai titik gitu maksudnya. Ronal ditato pakai titik. Ronal artinya hurufnya ronala. Ya. Ditato artinya da ta po. Pakai titik, da pakai titik, za. To pakai titik, wo. Ya. Tak pakai titik, sa. Tuh gitu maksud saya. Ya. Nah, nanti lebih jelasnya ya. Oke, kemudian al-jauf. Nah, al-jauf itu rongga mulut. Rongga mulut itu sebenarnya nggak ada huruf. Yang ada itu nanti keluarnya itu adalah vokal a i u. Bukan huruf sebenarnya, bunyi vokal a i u. Nah, baru 2 bibir. Bibir itu singkat sebenarnya. Satu keluarga, ma bapak uwa. Ya, ma bapak uwa. Ibu Natri ya. Ma bapak uwa maksudnya mim ba gitu ya, ba kemudian fa dan wa. Kalau bahasa Sunda ada uwa ya Bu Ois ya. Bahasa Sunda ma bapak uwa gitu maksudnya. Ya, itu di bibir. Nah, kemudian di rongga hidung itu adalah gunnah. Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau misalkan kita belajar makharijul huruf yang lebih fokus untuk pengucapan huruf itu fokusnya di 3 tempat, tenggorokan, lisan, 2 bibir. Udah gitu aja. Karena rongga mulut dan rongga hidung itu nanti masuknya ke sifatul huruf. Rongga mulut a i u, rongga hidung itu gunnah. Oke. Ya. Kira-kira kalau menghafal seperti ini susah atau mudah ya? Berat. Ini gimana ini harus menguasai gimana? Tenang. Kami punya
caranya? Mau tahu Bapak Ibu? Mau. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tahu banget. Mau tahu banget atau mau aja? Banget. Ya, banget ya. Ini dia. Saya tampilkan bagaimana cara menghafalkan apa namanya huruf-hurufnya. Nah, kita menghafalkannya dengan cara namanya jari makhraj. Apa namanya, Bu? Namanya adalah jari makhraj. Apa namanya? Jari makhraj. Jari makhraj Jari namanya itu. Nanti kita itu bisa berzikir sekaligus kita menghafalkan makharijul huruf. Ada disebutnya jari makhraj. Ya. Ini ada ininya, ada tekniknya. Tetapi kalau online seperti ini saya susah untuk bisa praktekannya. Lebih baik itu offline karena saya akan mencontohkan bagaimana menghafalkannya semua ini. Karena nanti kelingking itu tenggorokan. Kan dari bawah tuh lihat dari bawah kan ke sini. Kelingking tenggorokan, pangkal lidah, ya, pinggir lidah, kemudian tengah lidah. Ini tengah lidah tuh di sini, Bu. Ini tengah lidah, kemudian ini ujung lidah. Ujung lidah langit-langit, ujung lidah langit-langit, gusi atas, gusi gigi atas, gusi bawah, ya. Nah, kemudian di sininya bibir, di jempolnya bibir, ma bapak uwa, kemudian gunnah dan rongga mulut, huruf mad atau apa namanya tanda vokal sebenarnya. Itu ada. Nah, sedikit saja ya, saya spill kayak di TikTok aja. Saya sedikit saja cara ininya dengan apa namanya? Kalau saya punya ininya adalah namanya itu apa namanya? Amazing Song ya atau Magic Song atau namanya itu apa ya? Nama yang lainnya lah. Saya lupa lagi tuh jadi. Nah, kayak gini, Bu. Tempat-tempat keluar huruf dinamakan makharijul huruf. Yang pertama tenggorokan, yang kedua dari lisan, yang ketiga dua bibir, yang keempat rongga mulut, yang kelima rongga hidung. Itulah makharijul huruf semuanya. Bisa Masya Allah. kayak gitulah kurang lebih ya. Tempat-tempat keluar huruf dinamakan makharijul huruf. Yang pertama tenggorokan, yang kedua dari lisan, yang ketiga dua bibir, yang keempat rongga mulut, yang kelima rongga hidung. Itulah makharijul huruf. Ya gitu kurang lebih. Nanti ada teknik-tekniknya menghafalkan semua ini ya. Saya tidak akan kasih tahu sekarang karena biar Bapak Ibu ikut kajian terus. Kalau sekarang tuh habis ya. Nah, kemudian nanti kita bisa berlatih Bapak Ibu dengan tausih yang sudah disesuaikan. Misalkan tausihnya kita belajar dulu dari Hamzah. Ya. Hamzah kita belajar vokal. Nanti kita akan jelaskan ada beberapa karakter dan beberapa sifatul huruf ya. Nanti ada lebih mudah dan ini sekaligus Bapak Ibu juga belajar irama. Sekaligus Bapak Ibu belajar irama. Kenapa Bapak Ibu mesti belajar irama? Biar Bapak Ibu lebih nyaman, lebih nikmat saat membaca Al-Quran. Bayangkan kalau Bapak Ibu bacanya seperti ini terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ada gitunya ya. Nah, itu kan anak-anak tuh selalu gitu ya. Ganti dong lagu apa namanya iramanya dengan irama yang misalkan lebih semangat gitu saat membaca Al-Quran. Maka belajar tausihnya itu sekaligus juga belajar irama.
ana auna una aina ina ana an ani ana minal mu'nima i an ani a an ani ana minal mu'nima i an ani a. Iramanya ganti dengan irama jiharkah misalkan. Ana auna una aina ina ana an ani ana minal mu'nima i an Coro. ani a an ani ana minal mu'nima i an ani a. Masuk ke surah, misalkan ke surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi aminnya juga enak, Bu, Pak. Jadi aminnya kalau Bapak Ibu iramanya sudah enak, aminnya juga enak insya Allah, ya. Jadi nggak usah wah biasa aja berlatihnya, belajar tausyih, kemudian nanti Bapak Ibu juga akan bisa diaplikasikan pada surat yang dibaca. Gitu Bapak Ibu, ya. Maka nanti Bapak Ibu supaya kita lebih lancar lagi, ada tekniknya. Bapak Ibu misalkan, Ustadz saya kan sibuk nih sebagai dokter, sebagai karyawan, sebagai pengusaha. Di antara Bapak Ibu saya sibuk, saya punya caranya. Cuman waktu 2 jam Bapak Ibu bisa lancar baca Al-Quran, ya. Cuman 2 jam bisa lancar baca Al-Quran. Nah nantilah itu caranya kalau misalkan di waktu yang akan datang. Karena posisinya ini untuk pemanasan saja dulu, ya, pemanasan saja dulu. Ustadz, kalau misalkan pengucapan makhorijul huruf atau huruf-huruf itu ada yang o tidak? Jadi ada seperti ini, waladdo, itu nggak ada sebenarnya. Tidak ada Bu, tidak ada bibir ke depan, kecuali bibir ke depan itu mengatakan u, dhammah. Jadi Bapak Ibu boleh dibuka a, kemudian ditarik i, kemudian u. Maka saat Bapak Ibu sudah pengucapannya pas, a, i, u-nya jelas, maka Bapak Ibu sudah bisa sudah termasuk bisa melancarkan bacaan Bapak Ibu semuanya. Oke. Dan itu Bu sangat pengaruh kepada makna loh Bu. Sangat pengaruh kepada makna, ya. Oke. Sekarang kita akan berlatih, ini sedikit saja. Bapak Ibu boleh dibuka surah Ali Imran ayat ke-139. Ya. Surah Ali Imran ayat 139. Ya, saya akan buka melalui ini. Di sini ya, sebentar saya akan buka ini. Ali Imran ayat ini juz 4 ya. Di juz 4 Bapak Ibu halaman 67 ya, ayat 139. Dan jangan kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Masya Allah, betul ya. Oke. Nah ini
Kira-kira kalau misalkan kita baca satu ayat ini satu baris kan Bapak Ibu, bisa nggak kita baca satu halaman? Satu halaman sekali nafas gitu Kan maksudnya. bisa lah. Sekali nafas bisa ya. Oke, saya Satu contohkan halaman dulu ya. sekali napas nggak bisa. Sekali nafas bukan sekali halaman. Sekali nafas Satu Ibu halaman Umi ya, Ibu bisa. Vera. Oke, boleh Ibu Vera baca dulu deh. Baca dulu, nanti saya simak ya. Mohon Bapak Ibu yang lain untuk menyimak bacaan dari Umi Vera karena orang yang tengah baca Al-Qur'an kita harus mendengarkan. Fa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Kita harus dengarkan baik dan menyimak. Baik, silakan Umi Vera, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sok lagi ya. Mohon maaf nih bahasa Sunda nih ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambung. Iyam Hah? Bukan. saskum. Walatahinu. Oh ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Masya Allah, baik sekali ya. Oke, tinggal temponya saja ya Umi Vera kita perbaiki temponya ya. Karena kalau belajar dengan saya, Ibu, apa namanya? Saya itu pasti akan kalau saya mendengar kesalahan pasti akan saya. Halo, kalau saya mendengar kesalahan pasti akan Koreksi. bukan disalahkan. Koreksi. Jadi kalau ada yang salah itu Bu disalahkan, jangan dibetulkan. Harusnya Jadi koreksi. disalahkan. Iya, kalau ada yang salah itu disalahkan. Iyalah. Jadi jangan ada seorang muslim, dia laki-laki, dia tidak berhalangan. Ibu tahu dia orang muslim, tahu dah Ibu kenal. Kemudian dia nggak sholat, waktu sholat dia nggak sholat. Kira-kira salah tidak? Salah. Salah, harusnya disalahkan, jangan dibetulkan. Banyaknya kita tuh dibetulkan, didiemin aja, nggak disuruh sholat. Oke, kita kesini deh ya, itu anekdot ya sedikit. Nah, ini cara bacanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pada kata wala Ibu ayun 2 harokat. Latihan 2 harokat itu ada di pembahasan minggu-minggu yang sudah lalu. Caranya adalah kita mengayun suara kita. A I U babi bu tati tu, huruf la. Wala tahinu, tuh 2 harokat. Wala tahinu wala tahzanu. Nah, perhatikan dulu ya. Nah itu tahan karena ada nun mati bertemu dengan ta. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Quran Nahwu yang Bapak Ibu sudah miliki itu ada kelebihan. Apa kelebihannya? Selain Bapak Ibu bisa belajar nahwu shorof untuk pemula dan Bapak Ibu tetap bisa belajar tajwid. Bisa lihat di ininya Bu, Pak. Bisa dilihat di khotnya. Khotnya itu berwarna hijau. Maka itu tandanya Bapak Ibu tahan suara. Tahan suara selama 2 harokat. Wa antumul a'laun. A'laun itu ada a dan ain. A'launa Nah ini pun hijau lagi Bu. Hijau lagi Ibu tahan. Hijau lagi dua-duanya. Tahan lagi. Mim mati bertemu dengan mim. Tahan lagi 2 harokat.
mu'minin. Jadi kalau sudah seperti itu, diidentifikasi warna-warnanya, kemudian Bapak Ibu langsung baca dengan lancar. Perhatikan baik-baik. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hamzahnya mati, jangan dipantulkan, jangan nggak boleh gitu ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, oke, gitu dia ya. Wala tahinu wala tahzanu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah Umi Pera. Yang kedua, saya minta Bapak Ibu membacakan di surah Yusuf. Di surah Yusuf ayat ke-84. Nah, tadi sudah Umi Pera. Terima kasih Umi Pera. Saya tunjuk deh satu orang ya selain Umi Pera, mungkin di bapak-bapak. Biasanya ini protes sama bapak. Ustadz mah cenah ka ibu wae, ari bapak-bapak tara dipanggil. Siapa tuh ya? Sok Pak Ayah Azhar. Silakan Ayah Azhar. Ya, bapak-bapak mewakili bapak-bapak. Oke. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. وتولى عنهم وقال يا أسفا Kepanjangan itu Pak. Wa qala ya asafa. 2 harokat fa-nya. وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Baik ya. Watawalla dia tak. Watawalla anhum wa qala ya asafa. Ya asafa ala Yusuf wabyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Nah, itu dia. Good. Lihat baik-baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tadi saya minta, oh iya, Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz, maaf telat. Surat apa ya malam ini? Surat, ada 2 surat Bu. 2 ayat. Ya, tapi surat berbeda. 1 surah Yusuf ayat ke-84 dan surah Ali Imran ayat 139. Surah apa Bu? 84. Al-Imran. Surah berapa? Surah apa? Surah Yusuf dan surah Ali Imran. Yusuf ayat 84, Ali Imran ayat ke-139. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menghubungkan kajian tahsin yang belajar makhorijul huruf dengan kajian makna pada saat ini. Karena kajian makna itu adanya di Quran Nahwu. Saya mau lihat ya Bapak Ibu. Minal huzni di Quran Nahwu yang Bapak Ibu beli, ada yang mungkin dari Bapak Ibu di Quran Nahwu itu warna apa? Warna putih. Blok warnanya? Warna yang surah Yusuf ayat 84. Ibu Titi Nurul. Coklat. Warna apa Bu? Coklat sama biru.
Al-huzni, al-huzni. Minal Biru. Biru. Ayat Biru. ayat Biru itu tandanya apa? coklat, husni biru. Biru. Oke, biru itu menunjukkan makna apa? Apa deh? Menunjukkan tanda apa? Ya, tunggu deh. Isim ya, kata benda. Isim. Ya, Isim. betul kata benda. Sekarang yang Ali Imran, wala tahzanu, wala tahinu, wala tahzanu. Itu ada blok warnanya atau tidak? Yang Ali Imran ayat 139. Nggak ada. Enggak ada. Enggak ada warnanya. Itu tandanya pekerjaan atau fi'il, pekerjaan. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an turun Ibu Dini dari Jambi. Al-Qur'an turun Bapak Bambang ya, Ibu Rosani. Saya ngobrol dulu dengan Ibu Rosani. Ibu Rosani kita diskusi atau apa ya, kita ngobrol lah, santai aja. Ibu Rosani, Al-Qur'an turun ke dunia kepada kita sebagai manusia sebagai apa, Ibu Rosani? Baik, dibuka, boleh dibuka itunya. Sebagai petunjuk pedoman bagi Sebagai kita. petunjuk dan pedoman. Oke. Kemudian Ibu Ima Al-Kha ya, Ibu Ima Al-Kha. Selain dari petunjuk dan pedoman, Al-Qur'an sebagai apa, Ibu Ilma? Ibu Ima? Peringatan. Sebagai apa? Peringatan. Peringatan. Oke. Ada lagi yang selain Obat. ini? Oke. Syifa. Sebagai apa? Syifa, obat. Good. Bu, Pak, gini aja deh, saya langsung. Bapak Ibu kalau di dunia ingin susah, ingin senang sih sebenarnya? Bapak Ibu di dunia itu ingin bahagia atau ingin sengsara? Bahagia. Bapak Ibu di dunia ini ingin nyaman atau enggak nyaman? Ingin nyaman. Aman. Dan Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu di dunia ini enggak mencari uang. Bapak Ibu banting tulang, enggak. Pasti carinya apa? Bahagia. Bapak Ibu kerja berangkat subuh, pulang subuh. Bukan nyari duit sebenarnya, nyari bahagia. Karena pada saat banyak uang juga kalau nggak bahagia ya nggak ada apa-apanya. Jadi Bapak Ibu teh pengen bahagia. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak menginginkan hambanya bersedih. Allah tidak menginginkan hambanya itu senantiasa gelisah dengan keadaan dunia. Tetapi Allah menginginkan hambanya bahagia. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau intisari dari Al-Quran itu ya jangan sedih. Bu, dalam Al-Quran ada lafaz wala fala khaufun alaihim. Lanjutannya apa? Walahum yahzanun. Tidak bersedih Ibu ya, tidak bersedih. Kemudian ada lafaz in la tahzan innallaha la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Kemudian wala antum tahzanun. Janganlah kalian menjadi sedih. Termasuk yang tadi yang dibaca wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jadi ayat itu menjelaskan jangan bersedih. Bahkan banyak lafaz Al-Qur'an, lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an itu menunjukkan wala hum yahzanun wala antum tahzanun wala fala yahzunka fala ya. Jangan bersedih Bapak Ibu jangan bersedih. Mungkin di antara Bapak Ibu sedang diuji, ya Allah anakku kok gini-gini amat. Ibu dipanggil ke sekolah bukan karena prestasi anak, tapi ibu dipanggil ke sekolah karena anaknya berprestasi di bidang yang lain. Iya. Ibu kalau anak berprestasi dia mungkin juara pertama lomba matematika, tapi
Anak ibu dipanggil juara pertama bolos. Wah, ibu tadi dipanggil susah. Ibu dipanggil ke sekolah yang lain, mungkin ya dipanggilnya itu, wah dia anaknya baik. Ibu dipanggil, ya Allah, anak ibu teh laporan dari sekolahnya teh kok bajunya acak-acakan, kok enggak. Wah, ibu teh sampai sedih, ya Allah, harus gimana lagi aku ngurus anak. Ada mungkin seperti itu. Ada lagi yang diuji oleh Allah suaminya. Kok suami saya nggak pulang-pulang, ya Allah, sedih mikirin suaminya, atau mikirin orang tuanya, atau mikirin tetangganya. Banyak itu, ya Allah, tetanggaku kok gini-gini amat buang sampah di depan rumah gue. Ada mungkin ada, atau enggak, boleh jadi enggak di sekeliling rumahnya, di perusahaannya, ya di tempat kerjanya, atau di sekolahnya. Di sekolahnya dia tuh rajin bantu sahabatnya kesusahan. Tolong dong kerjain tugas bantu saya mengerjakan tugas yuk, bantu saya buat makalah, misalkan di kampus makalah untuk kuliah, bantu saya, dibantuin sama dia. Ternyata sahabatnya nilainya besar, kok dia nilainya kecil. Sahabatnya lulus, dia nggak lulus. Sahabatnya dapat piala, dia nggak dapat piala, padahal dia yang bantu. Sedih, ya Allah, kok gini-gini amat gitu. Atau di kerjaan, udah kerja dengan baik, dimarahin sama bosnya. Wah, Ibu pasti merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Bu, jangan pernah bersedih, karena pada saat ibu bersedih, bapak ibu bersedih, itu akan menghentikan amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih pada saat datang ke Taif. Di Taif itu Rasulullah mau mengajak warga Taif untuk masuk ke agama tauhid, beriman kepada Allah. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh warga Taif? Melempari batu kepada Nabi Muhammad SAW. Pergi. Dilempar batu. Untung saya di Zoom ya. Kalau saya datang ke rumah bapak ibu, mungkin siapa kamu Agus, pergi. Kalau ibu bapak seperti itu, langsung saya sujud dan berdoa, ya Allah, ratakan mereka, ya Allah, hancurkan. Enggak ya, enggak, bapak ibu mah enggak gitu, enggak ya. Saya mah tua enggak kuat kalau dilempar batu, sakit, wah sakit hati ibu. Jangankan batu, tisu aja ibu lempar ke wajah saya, udah tuh saya berdoa, ya Allah, luluh lantahkan mereka. Nah, enggak lah ya, ibu mah bager, ibu mah baik, ibu bapak ibu mah ya. Rasulullah mah dilempari batu ibu, bahkan saking sedihnya Rasulullah bersandar nangis gitu. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, aku akan tibakan gunung dan aku lalu lantahkan. Tapi apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, jangan, mereka umatku, umat yang tidak tahu. Tapi rasa sedih itu ada ibu. Bagaimana Allah memotivasi kembali Nabi Muhammad yang sedih? Allah kemudian turunkan surah Al-Kahfi yang di sana ada 4 kisah. Di sana ada empat kisah. Yang terakhir itu adalah kisah Dzulqarnain, di mana kisah Dzulqarnain memberikan isyarat bahwa Dzulqarnain adalah raja yang mengelilingi seluruh lautan yang ada di muka bumi, dan itu menjadi isyarah, menjadi petunjuk kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Allah, sabarlah dalam berdakwah, kelak dakwahmu akan sampai ke seluruh penjuru dunia, dan pengaruh dakwahmu yang baik akan dirasakan oleh umat manusia seluruh dunia. Jadi semangat Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sedih, Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu sedih sholat subuh kesiangan. Sholat subuh kesiangan, Bapak Ibu, sedih Nabi Muhammad. Yang kedua, bersamaan dengan sholat subuh kesiangan, Nabi Muhammad itu tidak menerima wahyu. Yang biasanya setiap hari menerima wahyu, hari tersebut terputus wahyu. Sedih Nabi Muhammad. Apa yang sedihnya membuat sedih itu, ternyata ada kata-kata orang kafir, kaum kafirin mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad subuhnya kesiangan, Muhammad tidak dapat wahyu ya, subuhnya kesiangan, sama Allah juga nggak dibangunkan untuk sholat subuh. Bagaimana kata orang-orang kafir? Allah sudah tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Allah sudah tidak cinta kepada Muhammad, gitu kata orang kafir.
Kan orang kafir mah nggak bilang nabi atau nggak percaya. Nah, ini mah contoh ya. Bukan saya tidak memuliakan Rasulullah, tidak. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Atau orang kafir, Allah tidak cinta kepadamu. Sedihnya luar biasa. Sebagai Rasulullah yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan risalah di muka bumi, bagaimana rasanya kalau sama Allah dijauhi, kalau sama Allah tidak dicintai? Itu sakitnya Bu luar biasa. Kayak ibu udah sayang ke suami, udah terus suami teh bilang kayak gini, siapa sih, gak kenal, wah ibu teh kan sakit hati gitu. Nah, Rasulullah pun takut seperti itu. Kemudian Allah turunkan surah Ad-Duha. Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Masyaallah. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu lafadznya luar biasa. Kemudian ya itu kalau nanti ada kajian khusus meneliti lafadz. Itu membuat Rasulullah semangat. Ternyata ya Allah, aku kembali semangat. Masya Allah. Dan luar biasanya ayat Al-Quran memberikan semangat kepada Nabi dengan lafadz-lafadz yang sangat-sangat indah sekali. Maka intinya ayat Al-Quran itu membahagiakan Bapak Ibu. Al-Quran tidak membuat sedih, tapi Al-Quran membuat bahagia. Kan ada di Bandung ya, Ibu Nuraini, Ibu Eis dari Purwakarta, Ibu Rini. Saya kan di Bandung ini di daerah Ujung Berung, saya ngajar sama ibu-ibu, udah sering itu di Bandung ngajar sama ibu-ibu. Pada saat ngajar ibu-ibu teh pas buka Quran itu menangis. Padahal Al-Quran tidak menjelaskan kesedihan. Al-Quran tidak mengajarkan nangis. Kunaon Ibu? Kenapa Ibu nangis? Nggak bisa baca. Saya kira dia teh nangis teh kenapa? Ternyata dia nggak bisa baca gitu. Nah, tapi jangan ya, insya Allah jamaah Huda Muslim tidak seperti itu. Ibu, Bapak, ternyata kesedihan itu akan merusak hati kita. Kesedihan akan menghentikan amal soleh. Dan Al-Quran tidak mau orang-orangnya ataupun hamba-hamba Allah itu menjadi sedih. Maka perhatikan surah Yusuf. Lihat surah Yusuf. Boleh dibacakan Ibu Rini surah Yusuf tadi ayat 84. Kembali. Surah Yusuf ayat 84. Mana Ibu Rini? Oh. Oke, yang sudah siap atuh silakan. Ada yang sudah siap? Baik Ustaz ya. Boleh Ibu Ima. Boleh Ibu Ima. Watawala ya Ustaz ya. Boleh. Ibu Ima jangan yang watawala, Ibu Ima yang baru. Ibu Ima ayat surah Fatir halaman 438. Surah Fatir. Dulu nyari dulu Ustaz. Boleh, nggak apa-apa sok. Cari aja dulu. Ayat 34. Surah Fatir halaman 438, sama di mushaf yang Ibu 438. 438. Bentar. Halaman 438. Ibu ini udah jam 9 lewat 8 Ayatnya tadi 438 ayat berapa Ustaz? Ayat 34. Ini sudah jam 9 lewat 10 Ibu. Ayat 3. Apa-apa? dan mereka berkata segala puji. Apa ya sok atuh. Sok Ibu Ima baca dulu lah. Faqala. Waqalu. Oh, ya. Faqalu. Ya. Dan mereka berkata, alhamdulillah. Ya, baik, silakan Ibu Ima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal azan ya. Azan ya. Ulang lagi. Ya. Wa Baik. qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Baik. Yang Quran nahwu boleh angkat
Yang Quran nahwu siapa? Ibu Sutihat. Oh, Ibu Umi ya, yang Quran nahwu. Ibu Asma, oke. Ibu Asma yang belum ya. Ibu Asma, saya mau tanya. Di surah Fatir Al-Hazan, warnanya apa? Blok warnanya? Al-Hazan. 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 Warnanya, blok warnanya warna apa? Biru. Warna biru, Ustaz. Biru, Ustaz. Biru. Biru, Ibu Ustaz. Sutihat. Ya. Biru, Ustaz. Oke, Ibu. Betul, biru. Itu menunjukkan isim. Ibu Sutihat. Ya. Yang surah Yusuf ayat 84, warnanya apa? Yusuf ayat 84 ya Ustadz. Ya, yang tadi yang awal. Tadi cari dulu. Surah Ya. Yusuf itu di halaman ke 245. Iya. Biru juga. Biru juga. Ya. Oke, pertanyaan saya adalah Ya. sama-sama dua biru, dua-dua Ya. biru, yang satu Al-Hazan, yang satu Al-Huzni. Oke? Hazan. Yang satu Al-Hazana, Al-Hazan. yang satu Al-Huzni. Perhatikan konteksnya. Oh iya, iya. Ibu, iya. Al-Hazana itu dibaca oleh ahli surga yang Iya. dia sudah masuk surga, kemudian dia berkata, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah ialah zat adhaba annal hazan, yang telah melenyapkan, menghilangkan dariku al-hazan, kesedihan. Kesedihan. Iya. Tapi pada saat Nabi Yakub alaihi salam itu dengan kata al-huzni, Iya. Sedih. sama-sama sedih tuh, terjemahnya Iya. sedih. Iya. Sedih, tapi kok Iya. beda itu harokatnya, tanda vokalnya itu beda. Iya. Kalau kisah Nabi Yakub alaihi salam Iya. itu al-huzni, tapi kalau ahli surga al-hazan. Al-Hazan. Apa bedanya Ustadz? Lihat harokatnya. Al-huzni itu dengan dhammah, Iya. dan zainya itu dengan sukun. Iya. Ni itu dikasrokan. Itu menandakan bahwa al-huzni, lihat Bu, Iya. hu Iya. ini seperti yang ke depan bibirnya menunjukkan adalah beban yang sangat berat. Kemudian ada sukun. Sukun itu sampai ada sampai menekan. Iya. Huzni, menekan. Berarti kata huzni menunjukkan kesedihan yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam itu berat sekali. Oh, iya, iya, iya. Kesedihan yang dialami oleh Nabi Yakub di surah Yusuf ayat 84 itu berat sekali. Berat sekali Bapak Ibu. Al-Husni. Apa beratnya? Beratnya Nabi Yusuf dibohongi oleh anak-anaknya terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang dia dilempar oleh saudaranya ke sumur, dan mereka memanipulasi cerita, berdusta tentang ceritanya. Dia bilang kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa Nabi Yusuf itu mati dimakan serigala. Ini bukti bajunya berdarah, padahal mereka berdusta. Dan diberitahu oleh Allah mereka berdusta, dan Nabi Yakub alaihissalam itu bersedih. Ya Allah, kok anak-anakku berdusta, ya Allah, sedihnya luar biasa. Anaknya berdusta, dan itu banyak anak-anaknya. Anak yang dicintai dan diangkat menjadi nabi itu dilempar ke sumur. Nabi Yusuf itu yang sudah diberitahu oleh Allah bahwa dia itu diangkat menjadi nabi. Sedihnya luar biasa. Saking sedihnya, tapi dia nggak bisa marah karena dia ditahan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa marah. Sedih dan marah yang terkumpul dalam hati mengakibatkan wabiyadot ainah, Matanya buta. memutih. Bu, Bapak, kalau belajar tafsirnya itu gini, wabiyadot itu kenapa dengan wabiyadot? Ternyata Bapak Ibu ada penelitian. Begini Bu, penelitiannya gini. Ini mata hitam. Hitam kita tuh ke depan, betul tidak? Iya. Nabi Yakub alaihissalam itu ternyata memutih matanya. Ternyata ada para ulama yang mengatakan mata hitamnya itu bukan berubah menjadi putih, tapi ternyata bola mata Nabi Yakub alaihissalam itu berbalik. Berbalik Bu. Jadi yang hitamnya itu ke belakang, yang putihnya ke depan. Jadi bukan yang hitamnya menjadi putih, tapi berbalik Bu. Berbalik. Naudzubillah. Itu saking sedih yang sangat besar, amarah yang sangat besar, tapi dia nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Ada. Kemudian berbalik. Kemudian di kisahnya itu kan pada saat beliau
Nabi Yakub alaihissalam mencium wangi tubuh dari Nabi Yusuf alaihissalam dengan dikirimkannya baju kepada Nabi Yakub oleh saudara-saudaranya. Ini ayah, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah menjadi raja di Mesir. Ini bajunya dicium, wangi tubuhnya itu sangat membahagiakan. Kemudian kembali lagi memutar Oh, Masya Allah. dan hitamnya ke depan kembali normal. Itu ada penelitiannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi para ulama tafsir karena lapannya wabyadot itu nanti ada bukan bayadot tapi wabyadot dengan fi'il madhi. Nah, itu nanti Masya Allah. Tapi bagaimana al-hazan yang dibacakan oleh ahli surga? Al-hazana sama-sama warna biru, sama-sama isim, sama-sama kata benda. Yang satu huzni, yang satu al-hazana. Apa itu? Al-hazana dengan fathah semuanya. Haknya fathah, zainya fathah, nunnya fathah. Ternyata al-hazana menunjukkan bahwa ahli surga dahulunya sedih, di dunianya sedih. Kemudian al-hazana, sedihnya itu dibukakan dengan rahmat Allah yang ternyata pas dibuka kesedihannya ada kebahagiaan surga yang tak terhingga. Maka orang-orang surga, ahli surga mengatakan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba annal hazan, yang sudah menghilangkan dariku al-hazan, kesedihan yang sudah terbuka. Seperti Bapak Ibu dulu waktu kecil pernah bersedih, sekarang udah dewasa ketawa. Hahaha. Kenapa Bapak Ibu ketawa? Iya, aku ingat dulu ya waktu kecil kayak gini. Hihihi. Ketawa. Kok aku bodoh banget ya ketipu sama dia. Aku ketipu sama, kan mungkin dulu ramai ya, ada telepon-telepon misalkan ketipu uangnya ditransfer, ternyata barang nggak ada, uangnya hilang, ibu nangis-nangis. Ternyata pada saat sekarang ibu ketawa, kok bisa ya aku ketipu, hahaha, kayak gitu Bu. Jadi kesedihan yang masa lalu yang ternyata diganti dengan kebahagiaan masa kini. Nanti ahli surga seperti itu. Dulu mah aku sedih ngaji bertahun-tahun kok nggak bisa ngaji Quran, hayuh balelol nggak bisa ya Allah, sedihnya sampai dihina sama ibu-ibu teh, ibu kok nggak bisa kalau ibu tuh udah 10 tahun di majelis taklim ini, sedihnya luar biasa. Ternyata pada saat di surga ibu teh tertawa, ya Allah dulu mah aku nangis nggak bisa ngaji, sekarang di surga ya Allah. Bapak Ibu, ternyata belajar ngaji itu bukan tujuannya mengerti, tapi tujuannya surga. Nanti Bapak Ibu capek lelah mencari ilmu, nanti di surga Bapak Ibu digantinya. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan pernah patah semangat dalam belajar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Itu Bu, baru hazan, baru huzni, dan itu baru dikaji dari segi fathah, kasroh, dhammah, sukun, belum lagi ke yang lain Bu. Belum lagi ke wala hum yahzanun, wala antum tahzanun, belum lagi wala yahzunka, belum lagi wala tahzan. Itu baru hazana yang disamakan, yang dikomparasikan. Satu al-hazana, dua al-huzni, baru itu Bu. Belum lagi yang lain. La haula wala quwata illa billah. Dan waktunya sudah 9:30. Kita cukupkan sekian dulu. Bapak Ibu capek tidak? Enggak. Masih 9 kan? Ini serasa lama, serasa sebentar. Sebentar. Lama atau sebentar? Sebentar. Masih asik atau sudah bosan dengan saya? Bosan Ustaz Agus wae. Waktunya tidur. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, besok saya ada jadwal lagi ini teh. Iya. Saya harus tidur. Iya. Besok ada jadwal, alhamdulillah, qadarullah dan tahadduts bin nikmah ya, mungkin besok ada kajian di tempat yang lain Ibu ya. Masya Allah Bapak Ibu, baru kata hazan, belum nanti Bapak Ibu ya belajar ada Rahman, ada Rahim, ada. Masya Allah. Itu ternyata Bapak Ibu belajar makharijul huruf itu penting Pak saat kita memanai. Terus apa Ustaz, atau intinya di ketemuan Bapak Ibu bahagialah bersama Al-Quran.
Iya. Bapak Ibu jangan bersedih bersama Al-Quran karena Al-Quran tidak mau Bapak Ibu bersedih. Kata Al-Quran fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kayak tadi, Bapak Ibu jangan bersedih. Makanya kata Nabi ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari gelisah dan juga kesedihan. Jangan bersedih Bu ya, bahagia Yes. bersama Al-Quran, bahagia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia bersama Allah Rahman yang maha mencintai kita, yang maha menjaga kita dan maha melindungi kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak yang sedih dengan dunianya, jangan sedih. Kesedihan Bapak Ibu sementara, kebahagiaan Ibu Bapak Ibu di surga yang akan abadi. Sementara sabar, ujian, tapi posisinya Bapak Ibu tetap beramal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Alhamdulillah. Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Allah Pak Ustadz. Silakan Bang Zul. Ya, Pak Ustadz, Alhamdulillah, Masya Allah, tadi sama-sama kita udah menyimak, sahabat Huda Muslim semuanya, materi yang ternyata di tahun yang baru ini ya, ternyata ada materi baru juga ya tadi yang sempat disampaikan oleh Ustadz Agus. Semoga apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Agus itu menjadi tambahan ilmu bagi kita, menjadi semangat baru bagi kita, terutama menguatkan lagi keimanan kita. Salah satunya mempelajari Al-Quran juga untuk mengamalkan setiap amalan yang telah dipelajari bersama-sama. Baik, seperti biasa, sahabat Huda Muslim semua, sebelum beranjak meninggalkan majelis Zoom ini, kita foto-foto dulu sebagai arsip juga sebagai tanda kenang-kenangan. Barangkali ke depannya nanti kita direview lagi. Oh, kemarin saya ikut sampai sesi kelima nih, part 5. Nah, insya Allah di kesempatan berikutnya bisa ikut lagi. Jadi sebelum difoto, untuk kameranya yang belum dinyalakan boleh diaktifkan sebentar saja untuk di tag foto aja. Boleh. Saya tag foto dulu untuk yang slide pertama. Baik. 1, 2, 3. Baik. 1 lagi. Sebentar. Untuk yang slide 2-nya. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir. Sebentar. Oke. Untuk yang slide 3-nya, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik sahabat Huda Muslim semuanya. Semoga di kesempatan mendatang kita bisa berjumpa kembali, bisa bertegur sapa kembali, dan juga bisa sama-sama menimba ilmu kembali. Yang lebih insya Allah ke depannya, semoga dari guru kita juga, dari Ustadz Agus juga bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang mungkin tadi ya udah sedikit dibahas juga. Mungkin insya Allah nanti ke depannya kita akan diteruskan lagi untuk pembahasannya. Baik, akhir kata insya Allah seperti biasa nanti untuk program Zoom berikutnya nanti akan di-share di grup seperti biasa. Dan juga besar harapan bagi sahabat Huda Muslim semuanya bisa terus rutin mengikuti kajian atau mengikuti program-program Zoom yang nantinya akan kita semarakan di bulan-bulan berikutnya. Karena kita bentar lagi mau Ramadan nih, sahabat Huda Muslim semuanya. Jadi nanti insya Allah semoga nanti kita bisa sama-sama berbagi program juga yang mungkin lebih bermanfaat nanti kepada sahabat Huda Muslim semuanya. Baik, sebelum kita menutup majelis kajian Zoom pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita tutup, ya, karena udah kemalaman nih Pak. Kasihan, mungkin ada sahabat, ada ibu bapak yang mau istirahat juga. Iya, iseng banget itu. Iya, baik. Sebelum kita tutup, Masya Allah jadi mau ketawa.
Oke, baik sebelum kita tutup, mari kita ucapkan doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah, selamat beristirahat sahabat Huda Muslim semuanya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di majelis Zoom berikutnya. Saya Izul beserta tim dan beserta Ustadz Agus juga mohon izin untuk undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jazakallah Sehat selalu Bapak Ibu ya, khair, berkah Ustaz. semuanya. Salam hormat saya kepada keluarga semua. Amin. Kasih Ustaz Izul. Sama-sama Pak, Insya Allah. Semoga ketemu lagi ya Pak di minggu depan. Amin. Ya, ya insya Allah. Terima kasih Mas Ijul. Iya, terima kasih semua. Saya izin live ya.